Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali saya baru utama bisa hadir menjumpai Anda dalam program Ngopi Hangat, Ngobrol Informasi Terhangat. Dan kali ini saya sedang berada di Polresta Tangerang. Tepatnya saya di ruangan Kasat Lantas Polresta Tangerang dan di samping saya ada Kompol Fikri Adiansyah SIK MH. Ya, Assalamualaikum Pak Kasat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas. Ya, sore Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Mantap Pak. Pak Kasat nih, singkat aja nih, pemirsa juga supaya tahu. Jadi kunjungan saya ke sini sebenarnya ingin tahu nih Pak. Jadi memang kita persiapan Ramadan ini, Ya, persiapan betul. Idul Fitri. Ada beberapa yang harus mungkin dipersiapkan oleh Siap, Polresta betul. sendiri. Ini tinggal seminggu lagi ya, kurang dari seminggu malahan ini ya. Udah tinggal seminggu lagi. Jadi memang mungkin masyarakat atau pemirsa Pantai TV juga ingin tahu nih, sebenarnya apa sih yang disiapkan Polresta Tangerang karena berkaitan dengan lalu lintas Ya, juga kan, mereka juga supaya dapat atensi atau perhatian. Titik mana aja sih yang kira-kira akan menjadi resiko, maaf lah, bisa resiko kecelakaan yang tahun lalu, apalagi sekarang juga kan kita COVID sudah berlalu dan sudah dibebaskan untuk mudik, iya kan? Nah, wacananya seperti itu ya. Insya Allah. Dan insya Allah ya mudah-mudahan ya kan ini kebanggaan untuk kita juga yang merantau di luar daerahnya masing-masing. Nah, persiapan seperti apa Pak Kasat kira-kira di Polresta Tangerang sendiri? Ya, terima kasih ya. Boleh buka maskernya aja kali Boleh, ya, biar siap, lebih mantap gampang ini. komunikasi ya. Biar enak ya. Ya, terima Dan kasih. kita sudah vaksin juga. Gitu. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat kami jelaskan bahwa memang kita beberapa hari lagi memang menjelang bulan puasa. Ya, kita ada beberapa kegiatan yang memang kita lakukan untuk mengantisipasi lonjakan aktivitas masyarakat. Ya. Beberapa di antaranya yaitu kita laksanakan sudah operasi cipta kondisi dalam rangka mengamankan situasi dan juga persiapan nanti menjelang bulan puasa. Ya. Salah satunya yaitu operasi knalpot brong, ya. Kemudian kita juga melaksanakan operasi petasan juga, dan juga antisipasi adanya balapan liar. Betul. Gitu. Karena memang jangan sampai nanti adanya perkumpulan masyarakat atau kegiatan muda-mudi ya biasanya ya itu ya. Itu nanti mengganggu aktivitas ataupun kekhusukan nanti masyarakat, sebagian besar masyarakat kita yang melaksanakan ibadah tentunya. Siap. Jadi aktivitas di bulan Ramadan memang kadang-kadang ada yang aneh-aneh, Ya, gitu kan? betul. Apalagi balap liar juga memang sudah tradisi. Ini yang diwaspadai karena faktor ini bisa menjadi kecelakaan buat yang sangat berbahaya buat mereka sendiri. Nah, ini sebenarnya Pak Kasat, ini selain agenda-agenda itu, tentu nanti persiapan Idul Fitri ada pos-pos juga yang disiapkan. Nah, sebelum Idul Fitri ini, posisi Ramadan nih, aktivitas selain tadi, ada personil nggak sih yang ditempatkan di pos-pos tadi, gitu kan? Seperti itu. Ya, jadi dapat kami jelaskan memang ya untuk menjelang Ramadan kita menempatkan beberapa pos ya, khususnya di sore pada saat sore dan malam hari. Sore pada saat menjelang buka puasa itu kita melakukan pengamanan di pasar-pasar tumpah dan juga pasar kaget. Biasanya memang banyak menjual takjil dan juga adanya kegiatan perkumpulan masyarakat di sana. Kemudian juga pada malam hari kita mengantisipasi jangan sampai adanya balapan liar dan juga adanya anak-anak yang bermain petasan yang khususnya yang berdekatan dengan masjid sehingga mengganggu beribadah. Kegiatan beribadah. Gitu. Kalau untuk keramaian sendiri kira-kira seperti apa sih? Kalau bukan keramaian pasti ada nih, ada tertentu nih. Iya, betul. Yang orang biasa kalau sore kan cari bukan puasa ya, gitu. Ya, Bagaimana? Karena di sini kan kita pusatnya kayak di wilayah Cikupa, kemudian di wilayah Pasar Kemis, Balaraja dan juga di Cisoka ya. Cisoka sana di Ayodhya juga sudah ada banyak kegiatan aktivitas masyarakat ya. Gitu di titik-titik spot itulah nanti kita lakukan pengamanan dengan menempatkan personil gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Personil sendiri kira-kira kalau misalkan di Kasat Polresta Tangerang sendiri untuk lantas sendiri kira-kira berapa sih jumlahnya? Kalau untuk personil kita plotting 80 orang ya. 80 orang nanti disebar di masing-masing titik yang memang jadi pusat keramaian masyarakat dan juga persimpangan yang menimbulkan rawannya kemacetan. Oke, jadi untuk mengantisipasi itu, oke. Untuk sekarang nih, himbauannya untuk masyarakat sendiri, ada nggak sih yang diterapkan sendiri? Karena memang kalau nggak dipreventif dulu, ya susah nih masyarakat. Biasanya kan begitu ya. Nah, kalau action dulu, namanya masyarakat kan kita ya harus terus-terusan ya, harus continue kita mengingatkan, bahwasanya memang keselamatan yang utama. Ya. Betul. Kita percuma kita mencari nafkah kemana-mana sebanyak apapun, kalau misalnya kita kecelakaan ya itu tentunya bisa merugikan diri sendiri, keluarga di rumah dan juga orang lain tentunya.
kita mewanti-wanti ya kita utamakan keselamatan dengan berhati-hati di jalan. Insya Allah kalau kita berhati-hati melengkapi semua kelengkapan pribadi, menggunakan helm, safety belt dan juga kendaraan yang standar, insya Allah pasti jauh dari kecelakaan. Biasanya ada proses kendaraan yang ditilang begitu ya, kalau operasi Kalimaya atau operasi apa gitu. Nah untuk Ramadan sendiri apa masih berjalan? Kalau untuk Ramadan sendiri kan kita sekarang memang lagi ada operasi Amanusa ya. Itu cipta kondisi juga untuk menjelang nanti pada saat hari H nanti kita pelaksanaan pengamanan mudik ya. Pengamanan mudik sendiri memang akan dilaksanakan operasi ketupat yang akan dilaksanakan H-7 sebelum H-7 sebelum Lebaran. Itu operasi ketupat berarti ya. Operasi ketupat. Nah, ada prediksi nggak kira-kira untuk arus mudik sekarang? Ini kan karena pasca Covid mereka seperti bom waktu ini udah persiapan ancang-ancang begitu. Ini kira-kira untuk akses lalu lintas wilayah Polresta Tangerang ini berapa sih kalau diprediksi oleh Polresta Tangerang memang sendiri? pasti kita prediksi akan adanya lonjakan untuk tahun ini karena kita sama-sama tahu 2 tahun ke belakang kita diserang oleh Covid ini ya. Betul. Jadi tentunya rasa pengen mudik daripada masyarakat kita ini tentunya banyak tertunda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan kebijakan pemerintah tahun ini yang kemungkinan memperbolehkan adanya pemudik dengan persyaratan harus sudah melaksanakan booster. Nah, kita tetap antisipasi walaupun Covid agak melandai, namun tetap kita antisipasi dengan penerapan protokol kesehatan dan juga dilengkapi dengan booster. Ya, tentunya tujuannya agar kita tidak menyebarkan virus di tempat di kampung halaman nantinya. Ya. Nah, tentunya itu tujuannya. Terus ke depan kita antisipasi juga memang adanya kerumunan masyarakat, makanya diatur jangan sampai adanya mudik yang tidak patuh prokes ya. Ya. Nanti di titik-titik penyekatan pun kita akan menekankan pada masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan juga akan sesering mungkin kita lakukan edukasi, pengecekan untuk vaksin booster nantinya. Dan itu nanti ketika memang berhadapan. Ya, sepertinya syarat mutlak itu nanti pelaksanaan mudik pendekatan ya. Pendekatan masih persuasif dengan. Ya, betul. Kita himbau dan juga kita siapkan nanti gerai khusus nanti masyarakat yang belum vaksin booster nanti langsung bisa nanti di Pospol itu ada gerai khusus. Wah, ini sangat menguntungkan buat pemirsa. Ya, jadi untuk jaga-jagalah. Iya, benar-benar. Karena kalau misalkan terbawa ke kampung halaman kasihan. Ya, betul sekali, kasihan. Betul. Nah, untuk potensi rawan kecelakaan sendiri, kalau misalkan alur yang di areanya Polresta Tangerang ini, kira-kira mana sih yang akan menjadi sorotan Polresta Tangerang sendiri untuk diwaspadai? Ya, kita sudah lakukan survei dari daerah wilayah hukum kita ya, perbatasan dari Bitung, Cikupa sampai dengan jalur arteri di Cisoka perbatasan dengan Maja dan juga di Jayanti perbatasan dengan Serang ya. Kita lakukan sudah survei, memang ada beberapa ruas jalan yang memang berlubang dan juga menimbulkan genangan air pada saat curah hujan tinggi gitu. Jadi titik-titik itulah nanti kita coba bersurat kepada dinas terkait untuk dilakukan perbaikan dan juga dicarikan solusi secepatnya karena tidak terasa pasti bulan depan kita sudah harus main, harus siap semua. Dan juga jangan sampai nanti justru menghambat dan juga menimbulkan kecelakaan yang tinggi nanti. Betul. Jadi antisipasinya adalah itu akan direkomendasikan atau disuruh kita bersurat kepada instansi terkait untuk diperbaiki karena memang sudah makin dekat. Harus mudik juga nanti kita kan nggak kerasa kalau puasa kan. Tinggal 3 minggu ternyata seminggu lagi udah bisa lebaran. Nah, itu diwaspadai. Nah, untuk Pospol sendiri persiapan untuk arus mudik. Rencana ada berapa titik? Untuk Pospol memang kita siapkan di wilayah perbatasan ya. Kemudian di gerbang tol keluar masuk kita ada 3 di sini di Cikupa. Kemudian di gerbang tol Balaraja Timur, Balaraja Barat, dan juga di rest area. Rest area. Ya, rest area baik itu jalur A maupun jalur B ya, yang mengarah ke Merak maupun ke Jakarta gitu. Itu yang jalur padat gitu ya. Nah, untuk di posko sendiri rencana ada berapa personil yang komandan di sana? Untuk posko sendiri jumlah personil sendiri nanti kita masih menunggu instruksi dari Polda Banten ya. Nah,
dan lainnya masih dikaji. Nanti kita secepatnya apabila nanti sudah ada informasi ya kita sampaikan ke rekan-rekan semua. Oke, yang kira-kira ini untuk persiapan Ramadan nih, apa yang dikhawatirkan sih sebenarnya Polresta Tangerang ini? Apalagi ya tadi pasti ada lonjakan yang signifikan, pasti. Dan itu pasti diwaspadai. Tentu antisipasi lebih awal lebih mantap gitu seperti itu. Kira-kira apa sih yang dikhawatirkan? Ya kita khawatirkan ya kalau masyarakat abai terhadap prokes ya, karena tidak menutup kemungkinan badai pandemi ini masih bisa terulang kembali. Betul. Gitu ya. Jadi walaupun memang sudah divaksin ya tidak menutup kemungkinan. Rekan-rekan sendiri sudah merasakan walaupun sudah divaksin pun masih tetap bisa kena juga bahkan walaupun nanti bahayanya sudah atau efeknya sudah berkurang ya. Betul. Namun tetap beresiko bagi yang memang punya penyakit bawaan tentunya kan. Ya kita antisipasi jangan sampailah terlalu euforia kumpul sama teman-teman sama keluarga. Kita abai terhadap prokes itu yang berbahaya nantinya. Jadi sampai sekarang sweeping malam, cek-cek keramaian segala masih di... Ya masih tetap kita lakukan himbauan, ya tujuannya ya pertama menciptakan kondisi dan juga tetap kita mengingatkan masyarakat untuk patuh protokol kesehatan tentunya. Ada nggak kemungkinan, biasanya pas mau sahur nih, ya kebiasaan, ini ada yang tawuran segala macam, ada isu-isu pembegalan kan masih menarik ini kayaknya. Ini gimana antisipasinya Polresta Tangerang? Jadi Tangerang? untuk kenakalan remaja sendiri kan di sana ada bahaya petasan, kemudian ada balapan liar, dan juga tawuran antar dia. Itu nanti kita bekerja sama dengan pihak Polsek, kita memonitor wilayah masing-masing untuk apabila memang ada riak-riak ataupun ada potensi terjadinya keributan ya anggota kita persiapkan untuk mengantisipasi demikian. Jadi semua risiko-risiko ya betul, termasuk juga operasi cyber patrol ya. Cyber patrol. Karena belakangan ini pun maraknya tawuran itu ya dengan hal-hal sepele melalui ribut melalui. Jadi triggernya adalah di media sosial itu. Melalui media sosial. Betul. Nanti mereka ajak ketemuan, terakhir ya ribut antar kelompok lah gitu. Iya, jadi memang masih ada ya hal-hal seperti betul. Itu. Itu biasanya daerah mana sih, Pak Kasat? Ya, kita irisannya kan karena di sini wilayah perbatasan ya, baik itu dari Bitung, dari daerah Tangsel juga, kemudian rawan juga dari daerah Sepatan, ya, maupun dari daerah utara. Jadi itu difokuskan di sana untuk dikonsentrasikan seperti itu ya. Oke, nah nanti terakhir Pak Kasat nih kira-kira apa yang disampaikan himbauan untuk masyarakat, apalagi pemirsa Bantu TV yang menyaksikan. Ini sebenarnya apa nih untuk persiapan Ramadan ini harus disiapkan? Kan tadi prokes sudah jelas. Ya, betul. Ya kan, tentu nanti persiapan fisik segala macam karena kan jarak jauh ini. Apalagi ini sebagai daerah penyangga atau daerah perbatasan. Iya, betul. Ini seperti apa kira-kira biar masyarakat juga pada tahu. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat bahwa memang sebentar lagi kita melaksanakan bulan suci Ramadan ya, mari kita sama-sama mempersiapkan diri. Kita laksanakan ya ibadah sekhusus-khususnya. Menjelang bulan Ramadan, kita manfaatkanlah momentum ini untuk berkumpul bersama keluarga dan juga tetap kita patuhi protokol kesehatan, jangan sampai kita abai, jangan sampai kita terlalu euforia juga. Betul. Dan juga nanti bisa berakibat fatal untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, ini untuk pemuda masyarakat Tangerang ini. Ya, untuk juga masyarakat yang hati-hati nih yang sering tawuran apa segala macam apalagi. Jadi kita sampaikan bahwa untuk adik-adik ya kita perbanyak ibadah, kita dilarikan ke kegiatan-kegiatan yang positif ya, perbanyak kegiatan-kegiatan positif. Untuk kegiatan-kegiatan balapan liar maupun tawuran itu sudah bukan zamannya lagi. Kita sama-sama berupaya, kita berkompetisi untuk menghasilkan kegiatan-kegiatan positif yang bisa membawa kebanggaan baik bagi diri sendiri maupun orang tua dan bangsa ya. Siap Pak Kompol Fikri Ardiansyah. Ini makasih banyak Pak Kasat Polresta Tangerang ini. Banyak informasi ini, beliau juga termasuk tokoh muda nih ya. Ya, yang makanya tadi untuk pemirsa Bantu khususnya anak remaja nih manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu. Karena memang sayang kalau dipakai tawuran sama dipakai balap liar ya. Nyakitin diri sendiri itu kan, karena berakibat fatal untuk diri sendiri. Apalagi nanti sayang orang tua kalian. Ya. Oke, terima kasih Pak waktunya, kesempatannya. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga Banten TV. Dan kita bisa ada kesempatan nanti ketemu di lain waktu. Oke, siap. Terima kasih. Pak. Ya, terima kasih banyak pemirsa Banten TV. Simak terus di Ngopi Hangat di channel kita Banten TV dan
Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya pamit. Baru Tamam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.